Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas artikel dengan judul First Mile Problem, menurunkan permintaan endogen untuk audit dalam proses bisnis berbasis blockchain, yang ditulis oleh Michael Ellis dan Glenn L. Gray. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Faisal Bahmid dengan NPM 027. Kedua, Ika Nirmalasari dengan NPM 050. Ketiga, Dinar Gusti Nabilah dengan NPM 053. Yang keempat, Putri Arimbi Nuritasari dengan NPM 056. Yang kelima, Mahadevi Pramudia Wardani dengan NPM 069. Dan yang terakhir yaitu Silvani Putri dengan NPM 076. Topik yang akan kita bahas pada video ini meliputi: pertama, pengenalan; kedua, studi kasus blockchain, rantai pasokan farmasi; ketiga, apakah blockchain selalu menjadi solusi yang tepat? Yang keempat, syarat agar blockchain menjadi aplikasi yang tepat untuk dituju. Yang kelima, blockchain sebagai komponen dari proses bisnis. Yang keenam, studi kasus dalam menangani masalah FMP dalam aplikasi seni blockchain. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berikut penjelasan dari kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bahmid, NPM 027. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan mengenai blockchain. Blockchain adalah salah satu teknologi yang paling menarik investasi saat ini. Pasar global blockchain diperkirakan akan mencapai 169,5 miliar dolar pada tahun 2025 dengan CAGR sebesar 83,8% selama periode perkiraan dari 2018 hingga 2025. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar adalah pertumbuhan investasi dalam pendanaan modal ventura, teknologi blockchain, dan adopsi teknologi blockchain dalam manajemen rantai pasokan dan retail. Perusahaan akuntansi besar juga banyak berinvestasi di blockchain. KPMG melihat teknologi sebagai elemen kunci dalam transformasi digital klien mereka. Pendekatan nilai tambah KPMG mengintegrasikan manajemen keuangan dan transformasi digital dengan kemampuan industri untuk menyediakan bisnis dengan panduan terperinci tentang blockchain. KPMG membantu klien mengembangkan solusi blockchain dari strategi hingga implementasi. PwC membayangkan blockchain sebagai salah satu blok bangunan dari revolusi industri keempat, dan inisiatif serupa ada di EY dan Deloitte. Alley dan Gray pada 2019 mencoba memberikan analisis kritis tentang kekuatan dan kelemahan blockchain, dan khususnya cara di mana ia didasarkan pada dan berbeda dari nilai aslinya atau Bitcoin. Dalam makalah ini, kami fokus secara khusus pada audit dan pemeriksa apa perannya di ruang blockchain, berbeda dengan literatur penelitian lainnya. Minat kami bukan pada audit mekanisme blockchain, melainkan pada mengidentifikasi di mana kebutuhan untuk audit muncul secara inheren dalam penerapan blockchain untuk masalah bisnis. Dengan kata lain, jika blockchain memang akan menjadi pendorong utama revolusi industri keempat, seperti PwC berpendapat, apakah itu akan menghasilkan peran yang sama sentralnya bagi profesi audit? Dan jika demikian, mengapa dan untuk mengaudit apa? Perbedaan antara digital dan fisik menimbulkan kebutuhan yang sama sekali baru untuk audit yang kami sebut mil pertama, masalah FMP. Anggota Dewan PCAOB, Kathleen M. Ham pada tahun 2018 mencerminkan apa yang dimaksud dengan istilah itu. Selanjutnya, studi kasus blockchain rantai pasokan farmasi. Pada tahun 2019, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mengeluarkan seruan untuk proyek percontohan tentang cara-cara baru dan inovatif
untuk meningkatkan ketertelusuran dan verifikasi obat resep di Amerika Serikat. Mereka mengatakan, kami menyadari bahwa pelacakan dan penelusuran produk sangat penting bagi kemampuan industri untuk mendeteksi dan menghapus obat-obatan yang berpotensi berbahaya dari rantai pasokan obat. Kami berinvestasi dalam mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan keterlacakan dalam beberapa kasus menggunakan teknologi yang sama yang dapat meningkatkan keamanan rantai pasokan obat seperti penggunaan blockchain. Untuk kemajuan upaya tersebut, FDA baru-baru ini merekrut Frank Yanes, seorang ahli penggunaan teknologi keterlacakan dalam rantai pasokan makanan global. Dia akan bekerja dekat dengan mereka tentang cara FDA untuk memfasilitasi perluasan metode tersebut, seperti teknologi blockchain, untuk lebih memperkuat pasokan makanan Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinannya, kami akan terus memanfaatkan semua alat yang tersedia untuk memastikan akuntabilitas yang lebih besar. Untuk obatnya, sistem lacak dan lacak tujuan kami adalah untuk sepenuhnya mengamankan pelacakan produk elektronik yang menyediakan akun langkah demi langkah di mana produk obat telah ditemukan dan siapa yang menanganinya. Menetapkan verifikasi produk yang lebih kuat untuk memastikan bahwa produk obat sah dan tidak berubah. Dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penanganan obat dalam rantai pasok harus memiliki kemampuan untuk tempat dan karantina dan menyediakan obat yang dicurigai. Dan menyelidiki obat yang dicurigai. Banyak dari proyek ini mencoba memberikan industri farmasi alat yang diperlukan untuk memenuhi pasokan obat baru Chain Security Act atau DSCSA yang mulai berlaku secara bertahap hingga 2023 dengan pelaporan awal dimulai pada November 2019. Undang-undang mengharuskan obat untuk diserialkan dan dapat dilacak untuk mencegah penyisipan obat palsu ke dalam rantai pasokan, dan untuk dapat mengidentifikasi sumber obat yang terkontaminasi. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai apakah blockchain selalu menjadi solusi yang tepat. Di sini terdapat salah satu masalah, apakah perlu mengingat bahwa produsen telah berinvestasi dalam metodologi untuk melacak produk mereka dan mencegah pemalsuan, misalnya dengan menggunakan gambar holografik pada kemasan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang jenis nilai tambah yang diberikan aplikasi blockchain ke rantai pasokan versus aplikasi tradisional. Apakah fakta bahwa sekarang ada satu kesimpulan data daripada serangkaian yang tidak terhubung dengan baik? Atau apakah yang penting itu tidak berubah? Atau fakta bahwa data sekarang terdistribusi? Salah satu argumennya adalah bahwa blockchain lebih aman daripada buku besar biasa yang dapat lebih mudah diretas karena hanya ada satu buku besar. Selanjutnya, dalam blockchain yang diizinkan atau pribadi, semua mitra telah disetujui sebelumnya untuk keanggotaan yang meningkatkan kepercayaan. Tetapi, Ellis dan Gray pada tahun 2019 menunjukkan blockchain pada awalnya dikembangkan untuk dunia tanpa kepercayaan. Jika ada kepercayaan yang cukup, maka biaya tambahan untuk menggunakan blockchain menjadi tidak perlu. Semua berbagai efek ini sering digabungkan tanpa upaya untuk menjelaskan aspek mana yang menjadi kunci sejauh menyangkut aplikasi blockchain tertentu. Perlu juga diingat bahwa Porter Firefox tidak dicabut oleh keberadaan blockchain, yang artinya kekuatan pemasok dan pembeli akan terus membentuk sifat rantai pasokan. Misalnya, dalam rantai pasokan apapun yang melibatkan Walmart, perusahaan itu akan menjadi peserta terbesar dan paling kuat sejauh ini. Naif untuk berpikir bahwa peserta lain dalam rantai pasokan itu akan memiliki kekuatan yang sama, bahkan jika mereka bertukar data secara independen. Walmart akan berada dalam posisi untuk mendikte
banyak fitur dari sistem blockchain yang akan mereka gunakan. Arsitek solusi Microsoft Tiana Uman mengajukan 4 syarat agar blockchain menjadi aplikasi yang tepat untuk dituju. Yang pertama, apakah ini proses yang melintasi batas kepercayaan? Kedua, apakah banyak pihak perlu mengerjakan data yang sama? Ketiga, apakah ada perantara yang saat ini mengendalikan satu-satunya sumber kebenaran? Perantara ini dapat menimbulkan biaya dan mengurangi efisiensi. Dan yang keempat, apakah proses tersebut melibatkan langkah-langkah verifikasi manual yang nilainya rendah? Fakta bahwa suatu proses melintasi batas-batas kepercayaan adalah penting. Karena itu, berarti bahwa harus ada mekanisme untuk menjaga kepercayaan pada data saat batas-batas tersebut dilintasi. Cara tradisional untuk melakukannya adalah dengan mengandalkan pihak ketiga yang dipercaya oleh semua pihak. Di sisi lain, penyerahan data ke pihak lain mempersulit banyak pihak untuk terus menambah dan mengakses data tersebut. Secara umum, semua kondisi ini, baik secara individu atau dalam kombinasi, memiliki solusi khusus konteks yang tidak memerlukan penggunaan blockchain. Misalnya, integrasi horizontal atau vertikal menyelesaikan banyak masalah ini dengan membawa lebih banyak rantai nilai di bawah satu payung perusahaan, meskipun dengan biaya besar. Ini menurut Marlon dan kawan-kawan pada tahun 1987. Nah, Uman dan kawan-kawan di arena blockchain cenderung melihat perantara hanya sebagai sumber biaya transaksi daripada memberikan nilai apapun dengan hak mereka sendiri. Untuk melihat mengapa perspektif seperti itu mungkin tidak tepat, pertimbangan bahwa keempat kondisi ini juga berlaku untuk proses di mana peneliti menyerahkan makalah mereka untuk ditinjau dan diharapkan, yang akhirnya diterbitkan oleh jurnal akademik. Penulis, editor, dan wasit mengerjakan data yang sama, kerahasiaan makalah dan peserta perlu dijaga, banyak pekerjaan yang membosankan, seperti mengoreksi dan mengoreksi bersifat manual dan bernilai rendah. Dan jurnal adalah perantara yang pada akhirnya mengesahkan satu-satunya sumber kebenaran dalam bentuk makalah versi final yang diterbitkan. Nah, terlepas dari analogi ini, sedikit yang menyarankan bahwa transisi proses penerbitan akademik ke blockchain sebagian besar karena perantara dalam hal ini. Jurnal bukan hanya penerbit tetapi juga pemberi sertifikasi kualitas produk. Pada akhirnya, blockchain adalah sarana menuju tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Dalam rantai pasokan farmasi, tujuan akhirnya bukan hanya untuk mencapai rantai pasokan yang beroperasi semurah dan secepat mungkin. Sebaliknya, tujuannya adalah agar pasien menerima obat resep yang telah diresepkan yang mengandung jumlah bahan aktif yang benar. Dari perspektif ini, tidak jelas apakah blockchain adalah jawaban atas tantangan industri farmasi atau bukan jawaban yang sebenarnya. Contoh dari masalah yang lebih mendasar bahwa ada perbedaan antara realitas dan representasi realitas itu dalam kumpulan data, baik itu farmakop obat atau buku besar dalam akuntansi. Blockchain dalam inkarnasi awalnya sebagai Bitcoin, hidup sepenuhnya di ranah data tanpa manifestasi fisik apapun. Alès dan Gray pada tahun 2019. Tetapi, dalam penerapan teknologi blockchain untuk kasus dunia nyata, seperti rantai pasokan farmasi, integritas kumpulan data bersifat sekunder atau tidak penting jika korespondensi dengan dunia nyata juga tidak dapat dipastikan. Nah, studi kasus ini mengarahkan penulis untuk mengembangkan model yang menempatkan teknologi blockchain hanya sebagai satu bagian dari proses bisnis yang lebih luas, sebagai sarana menuju tujuan dan bukan tujuan itu sendiri.
Nah, hal ini memungkinkan penulis untuk memahami dengan tepat kapan blockchain menambah nilai, ketika itu tidak cukup dengan sendirinya, dan peran apa yang dapat dimainkan oleh auditor dalam memastikan bahwa tujuan dari proses bisnis dilanjutkan dengan penggunaan aplikasi blockchain. Selanjutnya, saya Putri Arimbi, NPM 057 akan menjelaskan mengenai blockchain sebagai komponen dari proses bisnis. Nah, di tengah proses, blockchain merupakan aplikasi dengan banyak komponen, dan komponen tersebut terdiri dari yang pertama, interface acquisition atau antarmuka akuisisi, yang kedua ada user interface atau antarmuka pengguna. Dan di dalam komponen tersebut terdapat kontrol aplikasi seperti kriptografi blok dan mekanisme validasi. Lalu aplikasi blockchain itu berinteraksi dengan dunia nyata di dalam dua cara. Yang pertama, pengguna harus memasukkan data ke dalam blok. Lalu yang kedua, pengguna harus dapat mengekstrak data untuk tujuan seperti kontrak cerdas atau smart contract dalam melakukan pembayaran, melacak data, atau memperdagangkan koin. Selanjutnya terdapat gambar yang merupakan proses bisnis blockchain transaksi fisik dan masalah mil pertama. Di dalam gambar terdapat perbedaan antara physical reality atau lingkungan blockchain digital asli dan physical transaction atau lingkungan blockchain yang melibatkan transaksi fisik. Nah, dari physical reality dan physical transaction terdapat perbedaan yang muncul. Nah, perbedaan yang muncul adalah perbedaan yang jelas antara realitas transaksi yang terjadi dan realitas yang dijelaskan oleh data yang disimpan dalam buku besar yang terdistribusi oleh blockchain. Dan apapun keunggulan teknologi dari buku besar berbasis blockchain dibandingkan dengan jenis database lainnya dalam memastikan integritas data, itu tidak menjamin bahwa data yang disimpan ke dalam buku besar itu sesuai dengan apa yang dimasukkan untuk diwakili oleh data tersebut dalam kenyataan. Dan kesenjangan yang muncul antara physical reality dan physical transaction itu disebut dengan FMP atau masalah mil pertama. Nah, misalkan saja di dalam rantai pasokan farmasi, setidaknya ada dua alasan mengapa FMP atau masalah mil pertama bisa muncul. Yang pertama, obat-obatan tersebut mungkin palsu yang ditempatkan ke dalam rantai pasokan di beberapa titik, baik itu di pabrik itu sendiri atau di gudang sepanjang perjalanan ke pelanggan. Lalu yang kedua adalah obat itu sendiri mungkin rusak, kekurangan jumlah bahan aktif yang tepat, atau mungkin terkontaminasi. Sistem data berbasis blockchain dapat dengan baik mendorong pihak-pihak yang di dalam rantai pasokan untuk berkontribusi untuk memasukkan ke dalam data. Meskipun demikian, hal tersebut masih belum menjamin bahwa data tersebut atau data yang dimasukkan oleh pihak-pihak yang di dalam rantai pasokan itu sudah sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, saya Mahadevi Pramudiawardani, NPM 069, akan membahas tentang kasus bisnis untuk blockchain. Muncul pertanyaan penting yang seringkali diabaikan dari adanya aplikasi blockchain. Misalnya saja, apakah buku besar terdistribusi diperlukan atau akankah bentuk database lain mencapai tujuan yang sama dengan biaya lebih rendah? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa makin banyak pihak yang ada pada rantai proses dan makin tidak terintegrasinya mereka, maka makin besar nilai dalam memiliki buku besar terdistribusi, di mana nantinya semua pihak dapat melihat informasi yang sama, sehingga dapat memastikan integrasi data. Contohnya, ketika melacak kontainer yang bergerak antar negara, dengan banyaknya penyerahan dari pemasok satu ke pemasok lain dan sebagainya, maka semua pihak harus memberi dokumen dan memastikan bahwa dokumen tersebut dikirim ke rantai pemasok. Mayoritas dari literatur blockchain mengasumsikan bahwa memiliki buku besar terdistribusi dalam aplikasi secara otomatis menghasilkan kesepakatan dari semua pemain untuk menggunakannya. Agar sistem blockchain ini dapat beroperasi, harus ada kesepakatan dan penggunaan yang universal serta teknologi yang benar-benar memasukkan data ke dalam aplikasi blockchain. Seorang konsultan yang bernama McKinsey & Carson pada tahun 2018
mengidentifikasi suatu mil pertama sebagai kelemahan dalam aplikasi ini, dan cara mengatasinya adalah menghubungkan dan mengamankan barang fisik ke blockchain dengan teknologi IoT dan biometrik. Namun, hal ini menjadi kerentanan dalam keamanan buku besar blockchain, karena kemungkinan catatan blockchain tidak dapat diubah. Frank Yanes dari Walmart memberikan pendapatnya, yaitu alasan untuk buku besar terdistribusi di atas buku besar terpusat dan cara data diperoleh. Basis data linier pada umumnya memiliki dinding besi di sekitarnya. Jadi, jika ingin masuk ke sistem terpusat Walmart dan menyatakan informasi, maka harus masuk ke sistemnya terlebih dahulu. Dan hal ini juga berlaku untuk di tempat lain. Maka akan ada banyak redundansi dan duplikasi usaha. Dan poin terakhir dari Yanas menjelaskan bahwa apa yang terlibat dalam akuisisi data dalam pelacakan babi Walmart, sebagai contohnya, banyak proses yang dilalui oleh daging babi ini. Proses-proses ini menggunakan identifikasi frekuensi radio dan kamera, sehingga nantinya akan terlihat apakah daging tiba di pengecer dengan aman. Walmart dapat melacak keberadaan truk dan memantau kondisinya. Perkenalkan, nama saya Dinar Gustinabila, NPM 19013010053. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh-contoh kasus dalam bidang bisnis terhadap blockchain bersama saya. Sehubungan dengan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, maka apakah Walmart tidak menjelaskan siapa yang akan membayar sistem pelacakan kegiatan Walmart yang dianggap rumit tersebut, dan bagaimana data blockchain tersebut dapat mengalir ke pusat data keamanan pangan Walmart. Lalu, apa yang terjadi jika sensor di truk gagal? Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dan apa yang terjadi pada makanan yang dibawanya? Lalu, di sini terdapat gambar yang merupakan bentuk rantai pasokan barang fisik dari jenis yang Walmart coba masukkan ke dalam aplikasi blockchain, yang menunjukkan bahwa lapisan blockchain dapat menyediakan database dokumen yang tidak berubah dan terdistribusi yang terlibat dalam rantai pasokan, tetapi tidak harus memiliki ruang yang sama dengan kenyataan fisik yang mendasarinya. Dengan kata lain, ada aspek-aspek layanan pada rantai pasokan ini di mana di luar jangkauan dan identitas barang fisik yang dilacak. Bahkan jika aspek-aspek tertentu dari ruang fisik dapat dipantau melalui kamera video dan sensor suhu, namun ada aspek kualitas yang tidak bisa dilacak nih. Misalnya, apakah pekerja di truk atau gudang sudah mencuci tangan sebelum menangani produk, atau apakah mereka tetap masuk kerja di saat sakit, atau dalam kasus pertanian ya, jika produk dimaksudkan untuk menjadi organik, apakah para petani benar-benar mematuhi aturan untuk tidak menggunakan pupuk dan pestisida buatan seperti yang mereka klaim pada umumnya. Sehingga ada banyak cara pun tetap rentan terhadap first meal problem ini. Lalu masalah dengan situasi transaksi ini tentu saja adalah bahwa tidak ada jaminan nyata bagi pembeli dan penjual untuk setuju menggunakan platform blockchain, kecuali manfaatnya lebih besar daripada biaya untuk setiap mitra dagang atau wajib untuk melakukannya. Bahkan dengan mengambil proposisi nilai dari sistem penyimpanan blockchain, kerentanan utama adalah integritas protokol komunikasi. Dalam kasus pelacakan babi di Walmart, perekaman data setidaknya sebagian dapat diotomatisasi dengan menggunakan chip RFID di rumah potong hewan dan pemantauan suhu di truk yang terhubung ke internet atau sesuatu lainnya. Namun, dalam kasus lain harus ada komponen manual untuk tindakan komunikasi seperti dengan petani yang menggunakan perangkat genggam. Jika kita berbicara kasus pertanian tadi, jika blockchain digunakan untuk melacak makanan organik, petani harus menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan herbisida saat menanam makanan. Secara teori, beberapa di antaranya mungkin dipantau menggunakan drone dan sensor yang terhubung ke internet atau sesuatu.
tetapi dalam prakteknya kemungkinan besar akan sangat mahal. Yang kita bahas ini berkaitan dengan tindakan FMP atau First Mile Problem, yaitu memverifikasi bahwa apa yang dimasukkan lapisan perekaman ke dalam lapisan penyimpanan blockchain benar-benar sesuai ini dengan apa yang terjadi di lapisan transaksi. Seberapa mudah menyelesaikan masalah ini tergantung pada sifat barang atau jasa yang ditransaksikannya. Berikut terdapat contoh lain, yaitu perusahaan Everledger juga diperluas ke pelacakan produk bernilai tinggi lainnya yang rentan terhadap pemalsuan. Robert tahun 2017 menjelaskan cara kerja sistem perusahaan Everledger, yaitu sebuah perusahaan yang berbasis di London bernama Everledger telah menempatkan lebih dari 1,6 juta berlian di blockchain. Jurnal pada catatan digital mencakup banyak atribut untuk setiap berliannya, termasuk warna, karat, dan nomor sertifikat yang dapat ditorehkan dengan laser pada mahkota atau ikat pinggang. Everledger menambahkan barang mewah lainnya ke blockchain. Sisi lain, perusahaan juga melacak botol anggur menggunakan kode tersembunyi yang ditambahkan oleh penjual anggur, memungkinkan siapapun untuk menelusuri dengan blockchain untuk melihat dari mana botol itu berasal dan bagaimana botol itu didistribusikan. Seperti disebutkan di atas, salah satu elemen untuk menetapkan keabsahan berlian adalah dengan mengetsa laser dengan nomor seri yang unik. Namun, tindakan pencegahan itu sendiri tidak cukup untuk mencegah berlian keluar dari rantai pasokan. Mengingat nilai produk yang tinggi, mengetsa laser adalah prosedur yang relatif mudah dan ekonomis untuk ditiru oleh mereka yang ingin memberikan berlian atau bahkan yang dicuri sebagai berlian yang sah. Tentu saja perlu diingat bahwa tidak ada jaminan dari luar bahwa informasi apapun di blockchain perusahaan Everledger sebenarnya akurat. Namun dalam banyak kasus tidak mudah untuk menangani masalah first mile ini. Hal ini terutama terjadi ketika yang penting bukanlah karakteristik fisik suatu barang, tetapi tindakan para pemain di lapisan transaksi awal. First mile problem muncul di banyak pengaturan blockchain lainnya. Mari kita kembali ke contoh perusahaan Everledger. Ketika berhadapan dengan karya seni, nomor seri perusahaan Everledger harus ditempatkan di lokasi yang tersembunyi. Karena tidak seperti dengan ukiran laser pada berlian, nomor tersebut dapat lebih mudah dilepas atau diubah dalam karya seni. Terlepas dari sebuah detail catatan Everledger dari karya seni itu, mungkin foto, catatan autentikasi, faktur untuk menetapkan asal catatan tersebut tidak banyak berguna jika pencuri dapat mengikis nomor perusahaan Everledger dari karya seni. Demikian pula pengikiran laser adalah upaya yang sia-sia jika berlian dapat dianggap sah sejak awal. Dunia nyata pun dapat dikatakan kacau. Seperti Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa pendapatan dari pemalsuan obat-obatan adalah 200 miliar per tahun. Dengan 10-15% obat-obatan di pasar adalah penipuan, terutama di negara berkembang. Dengan uang sebanyak itu yang dipertaruhkan, tampaknya sangat mungkin para pemalsu akan dapat membayar personil gudang, pengemudi truk, dan peserta lain dalam rantai pasokan untuk mengganti obat-obatan yang sah dengan obat-obatan palsu. Oleh karena itu, meskipun obat-obatan palsu bergerak melalui pipa, aplikasi blockchain masih melacak pergerakan obat-obat seolah-olah tidak tercemar. Masalah pergantian obat-obatan yang sah dengan obat-obatan palsu telah terjadi selama bertahun-tahun dan tidak ada dalam aplikasi blockchain yang tampaknya mengganggu kegiatan jahat tersebut. Lebih buruk lagi, aplikasi blockchain dapat memberikan rasa aman palsu bahwa semuanya baik-baik saja. Intinya dunia nyata berantakan dan tidak peduli seberapa abadi aplikasi blockchain.
itu tidak akan sepenuhnya menangkap kekacauan ini. Dengan kata lain, auditor masih harus mengamati inventaris fisik dengan atau tanpa blockchain. Slide selanjutnya kita akan membahas studi kasus dalam menangani masalah first mill ini dalam aplikasi seni blockchain. First mill problem adalah memastikan bahwa apa yang disimpan dalam buku besar terdistribusi blockchain sesuai dengan apa yang terjadi di lapisan transaksi awal. Jika barang bersifat fisik dan memungkinkan untuk mengidentifikasinya secara unik melalui kembaran digital dalam kata-kata Robert tahun 2017, maka masalah first mill ini memiliki solusi teknis endogen yang layak. Namun ketika apa yang direkam mencakup komponen tindakan manusia, diperlukan verifikator eksogen untuk mengatasi masalah first mill ini. Kita mengilustrasikan masalah seputar pembuatan kembaran digital menggunakan studi kasus blockchain di dunia seni. Ada beberapa startup di domain ini seperti Verisa.com dan Mecenas.co, tapi kami fokus pada Blockchain Art Collective atau BAC. Miles O'Brien menjelaskan artis dan pengusaha Jackie O'Neil melakukan bagiannya untuk menciptakan ekonomi baru itu. Dia memulai sebuah perusahaan bernama Blockchain Art Collective. Dia percaya membantu seniman memonetisasi karya mereka dimulai dengan sistem yang lebih baik untuk mengidentifikasi apa yang nyata dan apa yang palsu. Logika di balik BAC dijelaskan dengan cara yang secara implisit yang menunjukkan ke first mill problem, yaitu objek yang diautentikasi dalam bentuk apapun, termasuk karya seni dan artefak unik, memiliki banyak komponen yang diperlukan untuk memvalidasi klaim atas suatu identitas. Kami menghubungkan 3 komponen ini, yaitu yang pertama objek, yang kedua identitas fisik yang aman, dan yang ketiga identitas digital yang aman. Di masa lalu, semua komponen ini diisolasi, menciptakan kelemahan dalam kemampuan untuk membuktikan atau mengandalkan klaim asal atau dokumentasi autentikasi. Sekarang kami telah menyatukan komponen-komponen ini sehingga mereka tetap bersama selama kehidupan suatu objek, yang memungkinkan pengawasan jangka panjang ke dalam kehidupan karya seni individu. Stiker tersebut analog dengan hologram yang digunakan untuk meyakinkan konsumen bahwa mereka membeli produk yang tidak palsu yang ada pada gambar, dengan fitur tambahan berupa nomor buku besar blockchain yang dikodekan ke dalam chip RFID yang tertanam. Namun seperti yang kita lihat dengan masalah obat palsu di atas tadi, keberadaan stiker atau hologram saja tidak cukup untuk mencegah penipuan. Apa yang baru dan penting di sini adalah bahwa stiker tersebut terhubung ke database digital yang merekam asal seni tersebut. Kunci dari sistem kerja ini adalah untuk memastikan bahwa karya seni diidentifikasi dengan benar saat pertama kali direkam di blockchain, dan kesulitan langkah tersebut tergantung pada apakah pencipta aslinya masih ada dan mampu mengotentikasi karya seni tertentu. Selanjutnya, saya Silvani Putri NPM 076 akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya. Pembahasan pertama yaitu mengenai ilustrasi penggunaan untuk membuat catatan karya pada buku besar blockchain. Yaitu seperti yang sudah teman saya bahas sebelumnya, terdapat 3 komponen. Nah, apa aja komponennya? Yaitu yang pertama adalah objek. Objek dalam ilustrasi ini adalah physical artwork atau karya seni fisik. Lalu selanjutnya, komponen yang kedua adalah Secure Physical ID. Nah, Secure Physical ID dalam ilustrasi ini adalah sertifikat keaslian yang cerdas. Lalu, objek ketiga adalah Secure Digital Identity atau dalam ilustrasi ini adalah data dan catatan karya seni terintegrasi. Nah, selanjutnya masih mengenai studi kasus pada First Mill Problem. Untuk mengatasi First Mill Problem dengan karya seni dan memastikan bahwa apa yang disimpan dalam blockchain seni adalah karya seni yang sah, yang dikaitkan dengan artis yang benar akan membutuhkan pelindungan yang semakin canggih.
Selain itu, solusi first mile problem ini harus terus berkembang untuk mengimbangi kemampuan para pemalsu. Teknologi yang sangat kompleks sedang dikembangkan untuk memvalidasi karya seni. Hal ini termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk mengukur hubungan antara calon karya seni dan karya yang diketahui oleh seniman yang mengakui karya seni tersebut. Nah, dengan menyelesaikan first mile problem, yang peneliti maksud adalah mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan transaksi terjadi terlepas dari masalah informasi yang melekat. Nah, untuk akuntan, cara yang jelas untuk melakukan ini adalah beralih ke auditor. Namun, sebelum melakukannya, perlu diakui bahwa audit bukanlah satu-satunya solusi untuk masalah ini, seperti yang ditunjukkan oleh perusahaan rintisan BIC dengan solusi stiker RFID mereka. Lalu selanjutnya peneliti merangkum temuan mereka mengenai masalah first mile problem dan tantangan untuk mengatasinya yang perlu dilakukan oleh profesi audit dan penelitian akademis. Yang pertama yaitu first mile problem muncul ketika sumber nilai tambah dalam aplikasi blockchain muncul dari isomorfisme antara apa yang direkam secara digital dalam database terdistribusi dan realitas fisik, di mana realitas itu adalah produk, layanan, transaksi, atau kombinasi dari semuanya. Lalu yang kedua adalah dalam kasus produk fisik murni seperti berlian atau karya seni yang diautentikasi, salah satu solusi untuk first mile problem adalah pembuatan dan perekaman kembar digital atau twin digital yang mungkin mencakup pengukuran terperinci yaitu seperti foto, video, dan data lain. Nah, hal ini untuk memberikan keyakinan tinggi bahwa item tersebut dapat diidentifikasi ulang secara unik bila diperlukan. Lalu yang ketiga adalah dalam hal layanan produk sebagai layanan seperti makanan organik atau mengidentifikasi seni dengan artis tertentu. Nah, twin digital ini tidak akan cukup karena nilai tambah tidak hanya berasal dari kemampuan mengidentifikasi produk, tetapi mengetahui bahwa input manusianya sesuai dengan yang seharusnya. Lalu, yang keempat yaitu ketika analisis biaya manfaat tidak mendukung sepenuhnya mengatasi masalah first mile problem, maka blockchain dapat menambah nilai dengan menetapkan asal, misalnya dengan memungkinkan penelusuran produk kembali melalui rantai pasokan atau lokasi kepemilikan sebuah karya seni. Lalu, selanjutnya adalah ketika berhadapan dengan ketidakseimbangan kekuasaan merupakan hal penting untuk mengatasi first mile problem itu sendiri dijaga dari penangkapan peraturan atau korupsi. Lalu selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, dalam artikel ini, peneliti menempatkan blockchain dalam konteks lingkungan bisnis di mana ia beroperasi untuk memahami permintaan endogen untuk audit dalam pengaturan tersebut. Nah, pergeseran dalam perspektif membuat perbedaan yang substansial pada peran nilai tambah dari teknologi blockchain. Peneliti berpendapat bahwa mengaudit blockchain khususnya jika bersifat pribadi mungkin bernilai, tetapi ini adalah urutan kedua dibandingkan dengan pertimbangan yang jauh lebih penting apakah catatan yang disimpan di blockchain sesuai dengan kenyataan di dunia nyata mencerminkan sesuai yang dimaksud oleh yang disimpan tersebut. Baik teman-teman, telah usai penjelasan video artikel dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.